Temanten Putri setelah dari Rias sudah jadi itu keluar. Itu ada telur kui jawane tigan kui filosofi katanya legan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi di Studio BK. Pada malam hari ini akan membahas urutan prosesi pernikahan. Dan nanti akan dijabarkan narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Tugino. Selamat malam. Selamat malam pemirsa. Dan juga Ibu Bumi, ini narasumber kita yang sangat luar biasa. Selamat malam. Malam. Juga bintang tamu yang sangat fenomena, Bu Sri Aminah. Selamat malam. Selamat malam. Dalam pembahasan malam ini Pak Tugino dan juga Bu Gumi, ini urutan prosesi pernikahan. Nah, monggo Pak Tugino dulu dijabarkan urutannya dulu. Selamat malam dan para pemirsa, saya akan mengatakan bahwa prosesi itu memang ada urut-urutannya. Saya bahas mulai dari Temanten Putri setelah dari Rias sudah jadi itu keluar dimasuk dalam pelaminan dulu. Setelah itu duduk di situ, kemudian manten mempelai laki-laki keluar sampai di depan kerun atau di depan gapura itu bisa, terus sampai masuk di tengah-tengah payuhan bisa. Setelah itu balang-balangan, itu balang-balangan gantang ya, yang namanya gundang kasih dan gundang tutur. Itu wujudnya suruh dilinting ditaleni karo lawe renang. Di dalamnya juga ada itu namanya sudah jadi kinang, Pak. Itu nanti dibahas nanti ya. Terus setelah itu naik di pasangan. Naik di pasangan. Kemudian setelah naik di pasangan itu ada yang namanya kembar mayang. Kembar mayang. Terus di pasangan itu ada kembang setaman, ada bayi suci yang dimasukkan di guci atau di kendi, kemudian ada telur. Setelah nabrak kembar mayang itu terus diputar. Yang perempuan itu di sebelah kiri, yang laki-laki di sebelah kanan. Setelah itu jalan menuju pelaminan. Naik di pelaminan, duduk di tempat yang sudah disediakan, neng pajangan itu Jawa nih. Di pajangan, setelah di pajangan itu ditimbang. Untuk menuju ke pajangan itu tadi ibunya itu memberi sindur, mempelai berdua, bapaknya yang nuntun sampai di pajangan. Itu lenggah, terus ada ditimbang. Setelah ditimbang itu selesai, itu terus kacar kucur, yang namanya kacar kucur, kembul bujono. Setelah selesai kacar kucur, terus kepelan, yang namanya kepelan itu telung kepel, itu di situ terus dulang-dulangan. Setelah itu selesai, terus sungkeman. Setelah selesai sungkeman, itu prosesi urutannya sudah selesai. Oh gitu ya. Monggo dari Bu Gumi mau menanyakan apa dulu? Apa dijelaskan satu dulu atau dua? Untuk prosesi yang pertama adalah balangan gantal atau sirih. Itu bermakna ya, mempunyai arti. Jadi itu tidak semata-mata hanya budaya yang mengono tok, tapi semua itu ada maknanya. Jadi balang-balangan, munggah pasangan, pakai bunga setaman, semuanya ada artinya. Jadi orang mau nelurake wong tua nggak ngene iki, tapi itu memang ada artinya. Ya, itu misalnya untuk balang-balang gantal itu bahwasanya sedah atau sirih itu depan dan belakang kan beda warna, tetapi rasanya sama.
Nah, itu nanti dikasih injet, dikasih gambir, terus ditaleni jadilah kinang. Nah, itu walaupun berbeda antara mempelai wanita dan mempelai pria itu dijadikan satu supaya satu rasa. Dalam satu rasa itu dalam kehidupan nanti seperti apapun itu menjadi satu rasa dalam satu keluarga. Begitu kira-kira arti daripada balang-balang. Mungkin dari bintang tamu kita monggo yang mau menambahkan tanya pada sumber. Mohon dijelaskan untuk kembang staman tadi itu kan ada telurnya. Terus telurnya kan diinjek sama temanten laki-laki. Itu maknanya apa? Monggo niki sana Pak jenengan Pak. Monggo. Misalnya untuk bunga staman itu kan air suci ya. Itu bunga air dikasih bunga itu sudah menjadi air suci. Nah, ini suci dalam arti suci cinta mempelai berdua itu suci. Setelah suci menjadi manten terus jadi suami istri. Kemudian di situ ada telur. Telur kui jawane tigan. Tigan kui filosofi katanya legan. Nah, jadi setelah tigan atau telur itu diinjek itu sudah pecah. Berarti sudah tidak legan, tidak bujangan lagi keduanya. Ya, yang wanita ya ora bujang, yang pria juga tidak bujang, sudah menjadi satu keluarga. Dalam itu nanti untuk membentuk mahligai rumah tangga ke depan. Begitu. Ya, terima kasih. Sekarang lagi, mohon dijelaskan. Tadi kan sudah duduk di pelaminan. Naik pasangan dulu. Naik pasangan. Pasangan itu kan namanya pasangan yang untuk gerobak sapi itu. Nah, apa maknanya? Kok ndak naik pasangan? Ya demikian Ibu ya, saya menjawabnya atau memberi penjelasan. Ketika itu sudah naik, berarti kan tadi sudah dikatakan dari perawan, warloro, ranjijoko naik menjadi keluarga. Kenapa terus di situ dikasih pasangan? Filosofinya biar hidup berdua itu berdampingan. Ora siji mlaku ngetan, siji mlaku ngulon. Harus searah sejalan, biar harmonis. Kira-kira begitu. Jadi seberat apapun yang dipikul oleh mempelai nanti dalam hidup nanti dipikul bersama. Jadi apa-apa kalau semuanya itu dipikul bersama akan menjadi enteng. Walaupun itu nanti berat. Ya, terima kasih. Sekarang lagi ya, saya tanya lagi. Silakan. Terus tadi kan naik ke pelaminan duduk. Setelah duduk kan ditimbang. Itu belum sampai itu. Urutannya Bu. Urutannya tadi setelah pasangan diputar. Nah, diputar itu itu apa? Yang manten putri yang diputar toh? Atau yang laki-laki? Yang putri. Yang putri diputar sehingga di sebelah kiri. Itu punya makna apa? Itu punya makna kalau seorang istri itu adalah di bawah laki-laki, di bawah suami. Coro ratu istri itu pati, coro prameswari. Jadi tidak boleh mendahului dari kekuasaan suami. Apa kudu izin suami gitu. Berarti bisa dikatakan seorang istri bekti kepada sang suaminya. Begitu. Kita lanjut ya pertanyaannya. Dan juga nanti dulu saya tanya dulu sama Bu Gumi. Itu setelah tadi tigan itu diinjak, itu kan dicuci pakai airan itu maknanya apa? Enggak Pak, begini. Setelah itu diinjak, mempelai putri wijii ampeannya atau kakinya. Ya, itu tondo bekti dengan suami. Jadi ngelakoni bektinya juga kasih sayangnya. Kok sampai kakinya diwijii saking hormatnya. Dan itu kalau di agama itu surganya seorang istri di kaki laki-laki suami. Itu ya Pak, kira-kira ya Pak. Terus ada setelah itu semuanya
antara ayah dan ibu itu, ayah di depan, Iya. ibu yang di belakang itu mananya apa? Monggo hukumnya atau Iya. apa? Oke, saya. Ukur itu kan pakai sindur itu ya, sindur. Indur. Ini bahwa mempelai berdua itu kan baru saja membina rumah tangga itu belum tahu pengalaman apapun. Nah untuk itu segitu sebagai lambang, bapaknya di depan, ibunya di belakang itu nuntun, ngasih tahu, memberi pewarah, memberi tahu bagaimana cara kehidupan yang akan datang. Jadi dikasih tahu, dituntun istilahnya ngoten nek Jawa dituntun, dikandani. Sesuk kowe uripe ngene le, sesuk ngene nduk seperti itu. Jadi nek menghadapi masalah ini besok seperti ini, nek menghadapi masalah ini besok seperti ini. Seperti itu kira-kira. Jadi dituntun dalam kehidupan mempelai berdua itu nanti. Dan jika setelah itu nanti di pajangan, Iya. itu tentunya ada apa itu? Kaca kucur gitu. Ya, Tadi saya dikatakan Pak Sugeng tadi kaca kucur, kepelan, selanjutnya apa nanti? Monggo dijelaskan. Gimana? Oh, untuk kacar kucur itu kan ada warna-warna ya. Ya, ada kacang-kacangan. kacang-kacangan, ada kacang panjang dan sebagainya, ada jagung, Ada dan uang, sebagainya. ada beras, Nah, itu sebenarnya kalau orang dulu itu ngasih petunjuk itu tidak seperti sekarang. Lho kowe kudu ngene, lho kowe, tapi dilambangkan dengan seperti itu, kacang panjang nanti yo kehidupannya dalam keluarga itu sampai akhir. Iya. Nah, terus itu ada uang ya, semoga nanti dengan doanya temanten setelah mengarungi kehidupan keluarga biar mendapatkan brono. Ya. Itu gampang mencari rezeki, gampang mencari rezeki. Begitu Pak kira-kira. Ya. Monggo Bu Aminah kalau ada tambahan pertanyaan. Mohon dijelaskan Pak. Iya. Untuk kacar kucur tadi kan katanya ada kacang, ada beras, ada uang, ada apa yang kunyit. Itu dibuntel pakai apa Pak? Itu dibuntel pakai kloso bongko ya, kloso bongko. Nah, kalau orang Jawa kan kloso bongko. Kloso kecil ya. Nah, terus dengan sindurnya tadi. Iya. Oh Dengan iya. tadi lah itu bermakna kalau ada beras biar dapat rezeki yang berupa makanan. Kalau ada kunir itu filosofinya biar mendapatkan rojo brono, itu brono itu kan mas-masan. Energi emas gitu kan, kuning warnanya. Ben ngono, tapi Iya. tidak dijelaskan secara mendetail, cuma secara sebagai langsung. perlambang saja juga kan. Begitu. Iya, jadi itu merupakan sedikit menambah nggih. Itu hasil usaha suami, Mbak. Hasil usaha suami yang bermacam-macam itu tadi dijadikan satu, diserahkan kepada yang wanita supaya dikelola. Supaya dikelola dalam kehidupan nanti yang ngelola salah satunya wanita yang mengelola. Setelah dikelola wanita ini selesai ini disingkirke, terus ini ada kepelan itu. Nah, itu nanti pengelolaan itu dinikmati bersama-sama dengan kembul bujana tadi. Kadang ada dalang yang menerangkan begini, nek wis mendapatkan rojo brono hasil dari laki-laki, nah, itu kan ada filsafat melumah, mengkurep, mlebu, metu. Nah itu apa arti jawabannya? Ya walaupun sebenarnya tidak zaman sekarang ini emansipasi wanita itu ikut berpartisipasi dalam kehidupan berumah tangga yang mencari rezeki tidak hanya laki-laki, wanita juga mencari, tapi kadang-kadang juga wanitanya itu malah lebih banyak rezekinya. Tetapi walaupun wanita itu seperti apapun kayanya, seperti apapun banyak rezekinya, tidak boleh tidak menghormati suami. Jadi seperti apapun suami tetap kita hormati. Kita sebagai wanita, wong wedok ya neng mburi. Seperti apa ya tetap masak gitu loh. Seperti tadi kan sudah dikatakan di depan ya, diputar sebelah kiri. Nah iya. Banyak harus ngabekti gitu ya. Wong wedok ya kok nyamburi. Nek nyamburi nang kiwa lah iki lho, padahal kadang-kadang rezeki itu kita yang banyak, kadang-kadang. Tapi ya itu emansipasi wanita saja begitu. Terus itu tadi mohon dijelaskan apa enggak? Apa? Yang mana? Yang saya bilang melumah, mengkurep. Oh iya, nanti
Pemirsa ada saja. pertanyaan apa ini? Imajinasi kemana-mana nanti Pak. Yang dijelaskan itu tadi, mohon dijelaskan yang kepelan ya. Ya. Kepelan. Kalau kepelan itu saya dengar-dengar atau saya pernah melihat itu harus ganjil apa 3 atau berapa gitu. Dan maknanya kepelan itu apa? Gitu, Ya. Pak. Maknanya kepelan itu kan nasi dikepel. Maksudnya itu biar jadi satu dalam keluarga. Selalu kumpul kempel. Nah, kenapa kok 3? Nah, 3 kepel itu ya untuk keturunannya yang 1, yang 2 untuk mempelai berdua. Gitu ya. Ya sudah. Terima Jadi- kasih. Ini mungkin keluar dari epiktas ini Pak. Dan kebiasaan itu kalau ada orang mantu tumplak punjen. Terus apa itu? Itu artinya apa Pak? Maknanya apa? Itu yang paling akhir itu namanya kita Itu biasanya mantan anak yang paling bungsu ya. Oh ya, gitu ya. yang Ragil. paling bungsu, ya, yang Ragil. Itu Itu- diadakan tumplak punjen atau apa? Udik-udik ya. Oke. Itu isinya sama tadi. Iya. Sama yang di kancar kucur. Ada kunir, ada beras, ada uang, dan ada kacang-kacangan. Itu sebenarnya filosofi yang mau dituturkan pada anak tapi tidak secara langsung. Nah, itu sama. Kalau beras itu ya biar dapat rezeki berupa pangan. Ada kunir ya bisa biar dapat mas-masan. Ada uang ya biar dapat uang. Kemudian anak itu dikasih modal. Ya. Oh iya, itu dikasih uang biasanya anak-anak cucu suruh kumpul ya. Terus disebar. Ya, baik, sampai di sini dulu Pak Tugina, narasumber kita yang luar biasa, Bu Gumi. Iya, saya Yang menambahkan kita juga ya. sedikit bahwasanya ini semua sekali lagi ulasan kita. Masalah mau percaya yo monggo, Ya, tidak juga nggak apa-apa, tidak pakai itu juga nggak apa-apa, monggo itu semua terserah pemirsa. Dan juga tadi juga hal-hal ini juga mungkin di daerah lain juga ada seperti itu, tapi cuman bentuknya yang berbeda. Namanya Jadi juga berbeda. dari daerah satu dan daerah lain juga berbeda, tapi mungkin maknanya juga sama. Iya. Jadi mau percaya monggo, tidak juga nggak apa-apa, atau mau menindaklanjuti monggo, tidak juga nggak apa-apa, semua terserah pemirsa. Dan Itu kan juga mohon wujud maaf. doa. Nggih, mohon maaf kalau ada salah kami menyampaikan ini. Ya, baik, terima kasih. Sampai di sini perjumpaan kita di Studio BK dalam pembahasan ini. Dan apabila ada salah kata, tinggal laku dari kami maaf. Yang sebenarnya salam budaya, Lestari budaya. budaya. Aku kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.